asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nandaku yang saya cintai dan sudah bangga kan? Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, dengan tentunya hari ini kalian bertemu kembali dalam pembelajaran rukun sains. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian sudah memasuki pertemuan ketiga pada rukun sains, yang tentunya karena di sini ada Ustazah Firda, berarti pada rukun sains kali ini kalian akan mengikuti pembelajaran matematika. Nah, apa pembelajaran pertama yang akan keluar pada semester kali ini? Benar sekali, karena kita sudah membahas di matrikulasi kemarin, berarti kalian pasti sudah tahu kalau pertemuan pertama kali ini akan membahas tentang bilangan berpangkat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ucapkan selamat ya buat kalian karena sudah naik ke kelas 9. Untuk 9A maupun di kelas 9B, semoga dengan bertambahnya kelas ini atau kenaikan kelas ini kalian menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi, lebih berakidah mantap lagi, terus akhlaknya tambah mulia lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebetulnya hari ini tujuan pembelajarannya apa ya Ustazah? Hari ini tujuan pembelajarannya hanya satu, nah. Apa itu? Jadi peserta didik menjelaskan dan mampu melakukan operasi bilangan berpangkat secara bilangan rasional dan berbentuk akar serta sifat-sifatnya. Intinya kita akan bahas sifat-sifat dan operasi pada bilangan berpangkat. Nah, selanjutnya tahukah kamu dengan mempelajari bab bilangan berpangkat ini apa saja sih hikmah yang bisa aku dapatkan? Apa saja sih manfaat dari bilangan berpangkat ini? Nah, kemampuan berhitung bilangan berpangkat akan sangat mempengaruhi kamu dalam kemampuan belajar IPA, khususnya di listrik statis. Kenapa di sini Ustazah menyebutkan babnya adalah bab listrik statis? Karena di sana nanti Ustazah Miftah akan menggunakan operasi-operasi bilangan berpangkat untuk menghitung listriknya, menghitung dan intinya menghitung bagian IPA lah. Nah, jadi karena materi ini sangat berkaitan dengan materi IPA yang lainnya, jika kalian memiliki pertanyaan atau ketidakpahaman dalam satu bagian atau sedikit bagian, banyak bagian, silahkan ditanyakan, bisa ngechat ke saya. Insya Allah kalian semuanya sudah punya nomor saya ya. Oke, dan inilah yang dimaksud Allah yang pernah dituliskan, bukan pernah dituliskan, di kalam Allah Quran surat Ali Imran ayat 191. Di sana dijelaskan yang intinya adalah Allah itu memberikan segala yang ada di bumi itu tidak pernah sia-sia. Semuanya pasti punya sebab, punya tujuan. Nah, itu pula adanya ilmu matematika. Ilmu matematika nggak mungkin ada hanya untuk menyusahkan manusia. Tetapi justru dengan adanya ilmu matematika ini adalah membantu kehidupan manusia untuk lebih baik dalam menjalani kehidupannya. Entah lebih disiplinnya, lebih tawaduknya, lebih apalagi ya, lebih istiqomah dalam melakukan sesuatu. Karena nilai-nilai itulah yang sebetulnya diterapkan dalam mengerjakan matematika. Nah, oke, kita lanjut aja. Jadi sekarang sudah siap belajar bilangan berpangkat. Maaf ya, di slide salah. Jadi sudah siap apa belum belajar bilangan berpangkat hari ini? Pastinya udah siap. Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bab pertama kita pada pembelajaran matematika. Nah, babnya tadi adalah bilangan berpangkat. Nah, kalian bisa fokus atau melihat pada layar di atas ini ya. Nah, pada bilangan berpangkat ini kalian sebetulnya sudah mempelajari ini di kelas 7. Insya Allah waktu itu masih bareng Ustazah Azizah. Nah, sekarang untuk mereview pembelajaran sebelumnya sambil ingat-ingat waktu di SD, waktu di kelas 7, pemahaman kalian itu seperti apa? Contohnya,
Jika Ustazah punya bilangan di atas sana itu adalah 2 yang dipangkat 3, ya. Kalau ada bilangan seperti di atas itu, kita bacanya adalah 2 pangkat 3. Maksud dari bilangan berpangkat itu apa? Jadi, untuk maksud dari bilangan berpangkat ini adalah 2, ini disebutnya bilangan pokok. Berarti yang dimaksud nanti adalah perkalian 2. 2 dikali 2 sebanyak berapa kali? Sebanyak bilangan pangkat yang ada di atas. Jadi arti dari 2 pangkat 3 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2. Jadi perkalian 2 ini sebanyak 3 atau setara dengan banyaknya pangkat yang ada di sana. Nah, anak-anakku semuanya, berarti kalau saya tanya nilai dari 2 pangkat 3 adalah berapa? 2 dikali 2 kali 2 berarti nanti hasil akhirnya adalah berapa? Setara dengan nilai? Benar, bernilai 8. Nah, nanti bagaimana kalau soalnya lebih rumit dari ini dan lain sebagainya? Sebetulnya anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran bilangan berpangkat ini adalah materi yang sangat mudah. Nah, mudahnya seperti apa? Nah, karena kita sebetulnya hanya belajar 5 sifat dasar dari bilangan berpangkat ini. Nah, kita list aja langsung ya untuk sifat-sifat bilangan berpangkat ini itu seperti apa. Sifat bilangan berpangkat. Ini bagian pertama ya. Nah, sifat yang pertama yang akan kita pelajari adalah ketika bilangan A pangkat N nanti dikali dengan A pangkat M, nilainya pasti akan setara dengan A-nya itu sendiri lagi, tapi pangkatnya adalah M yang ditambah M. Perhatikan, kalau nanti dia syaratnya tadi ya untuk perkalian ini tadi, angka basisnya atau bilangan pokok ini tadi yang ada di bawah harus sama dulu. Makanya nanti hasilnya juga masih A. Setelah itu pangkatnya ini harus, kalau dia bentuknya perkalian, akan berubah menjadi penjumlahan. Perkalian berubah menjadi penjumlahan. Ustazah, maksudnya seperti apa, nanti cara berhitungnya seperti apa? Langsung saya kasih ke contohnya aja ya. Nah, kalau saya mau kasih contoh, jadi kalau saya kasih contoh, saya sebentar ya, ada yang kehapus nih. Kalau sekarang saya kasih contoh atau example, jadi contoh yang pertama, bagian pertama, kalau Ustazah punya 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 3, berarti hasil akhirnya itu seperti apa? Ingat-ingat tadi bilangan pokoknya udah sama. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, berarti hasilnya juga masih bilangan pokok itu lagi, 2. Nah, 2-nya 2 pangkat berapa hasil akhirnya? Tinggal menjumlahkan pangkat-pangkat yang sebelumnya itu. Berarti nanti 2 yang ditambah 3. Hasil akhirnya adalah 2 pangkat 5. 2 tambah 3. Kan? Nah, 2 pangkat 5 ini kalau dia masih mentok di angka 5, sebetulnya kalian masih bisa menghitungnya. Berarti kalau kalian hitung 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali, karena pangkatnya sebanyak 5. Sehingga nanti hasil akhirnya ini akan setara dengan 32. Nah, biasanya anak-anakku semuanya untuk soal-soal yang ada di matematika, di IPA, biasanya adalah yang ditanya nilai akhirnya. Oke, kalau masih kurang paham, kita lanjutkan lagi, masuk ke contoh kedua deh ya. Saya kasih lagi contoh, seumpama 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat negatif 5, seumpama kayak gini teman-teman. Nah, nilainya berarti berapa? Kalau tadi bilangan pokok atau basisnya udah sama, berarti hasilnya juga masih 2. Tapi 2 di pangkat berapa?
di pangkat 4 yang ditambah negatif 5. Negatif 5 ya tetap negatif 5 loh ya. Sehingga hasilnya 4 ditambah negatif 5, dominan mana? Negatifnya atau positifnya? Negatifnya. Negatif berapa? Selisih antara 4 dan 5 adalah 1. Berarti hasil akhirnya adalah 2 pangkat negatif 1. Nah, sementara ini kalian boleh menuliskan 2 pangkat negatif 1. Nah, nanti di sifat selanjutnya Ustazah akan ngajarin 2 pangkat negatif 1 itu sebetulnya setara dengan angka berapa ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk sifat kedua. Nah, untuk sifat kedua ini anak-anakku semuanya. Jadi sifat yang kedua kalau tadi ada perkalian berarti nanti ada n ketika dia dibagi dengan a pangkat n sama dengan berapa? Tadi masih ingat kalau dia perkalian berubah menjadi penjumlahan. Berarti sekarang kalau pembagian kebalikannya berarti akan berubah menjadi benar. Nanti n dikurangi n. Nah, sampai sini masih kurang paham? Oke, kita kasih example. Kita kasih example ya teman-teman semuanya. Example yang pertama, kalau Ustazah punya 2 pangkat 8 dibagi dengan 2 pangkat 3, berarti untuk menyelesaikan nilai ini adalah 2 pangkat. Pangkat berapa? 2 pangkat 8 yang dikurangi 3. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 5. Tadi 2 pangkat 5 kalian masih bisa hitung. Pokoknya nilai kalau pangkatnya masih 5 atau masih di bawah 5 lah, maksimal 5. Kalau kalian bisa masih pangkat 5 harus dihitung. Berarti nilai 2 pangkat 5 tadi setara 32. Jadi 32 ini adalah jawaban akhirnya. Nah, selanjutnya di bagian B kalau saya kasih contoh lagi. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat negatif 3. Berarti cara menghitungnya adalah 2 pangkat 5 yang dikurangi karena pembagian berubah pengurangan. Pangkat selanjutnya adalah negatif 3. Hati-hati di sana ada negatif-negatif yang saling berurutan sehingga nanti dia akan berubah. 2, 5 yang ditambah 3. Berarti hasil akhirnya adalah 2 pangkat 8. Nah, Ustazah tadi Ustazah bilang kalau nilainya pangkatnya maksimal di 5. Lah itu kok ada 2 pangkat 8? Tenang guys, kalau ada nilai 2 pangkat 8, 2 pangkat 10, pokoknya di atas 5 gak harus dihitung. Jawaban di tulisan 2 pangkat 8 itu udah benar bagi Ustazah. Kan Ustazah? Oke, kita lanjutkan ke sifat keberapa ya berarti ini selanjutnya. Sifat selanjutnya sifat ketiga. Nah, sifat ketiga ini perhatikan kalau ada 2 bilangan dikalikan setelah itu dilanjut dipangkatkan. Ini akan setara dengan A-nya dikenai pangkat A pangkat N dikalikan juga dengan B di pangkat N. Jadi pangkatnya dibagi ratakan ke semuanya yang ada di sana. Nah, berarti kalau Ustazah punya example gini, example 2A dipangkatin 3, berarti nanti nilai akhirnya adalah 2-nya harus dipangkat 3, A-nya juga dipangkat 3. 2 pangkat 3 tadi senilai dengan 8, sedangkan A pangkat 3 biarin A pangkat 3, padahal kan? Dan di sana udah selesai. Gampang banget kan? Kalian cuma ngapalin perkalian, pembagian, terus dipangkat dibagi rata. Gampang banget teman-teman. Nah, selanjutnya kalau kita punya sifat yang lainnya lagi, contoh nih Ustazah punya sifat keempat yaitu A dibagi B terus dipangkatin N. Nah, ini sama sama perlakuannya dengan ketika ada kurung terus dipangkatin tadi. Berarti A-nya di atas dipangkatin N, yang di bagian bawah juga dipangkatin N. Dibagi ratakan untuk pembagiannya.
Nah, contohnya masih sama lah sama kayak atas ya. Jadi kalau Ustazah mau kasih contoh gini aja. Example. Berarti kalau Ustazah punya 2 P per 5 dipangkat 2, berarti bagian atas kan harus dipangkatkan rata. 2 pangkat 2, P-nya juga dipangkat 2 per 5 pangkat 2. Nah, yang bisa kalian hitung aja wes. Berarti 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4, P kuadrat tetap P kuadrat. Setelah itu dibagi 5 kuadrat hasilnya adalah 25. Udah berhenti di situ, nggak usah dilanjutin lagi. Bilangan pecahan ya nggak apa-apa, bilangan pecahan. Oke, clear, gampang kan? Nah, untuk sifat yang mungkin nanti kalian agak-agak bingung, yaitu sifat kelima. Kalau tadi Ustazah bilang ada nih A pangkat negatif N. Nah, A pangkat negatif ini sebetulnya adalah pangkat tak sebenarnya, atau enggak sungguhan, cuma tipu-tipu aja. Nah, tipu-tipunya ada di sebelah mana? Ini nanti sebetulnya setara dengan 1 per A pangkat N. Saya kasih contoh biar lebih jelas lagi. Example. Kalau Ustazah punya 2 pangkat negatif 2, ini akan setara dengan 1 per, awalnya dia pangkat negatif karena ditaruh bawah, pindah ke bawah, dia akan berubah jadi negatif. Awalnya dia negatif, saya ulangi lagi. Awalnya dia 2 pangkat negatif 2, bukan di atas. Dia dipindah ke bawah menjadi 2 pangkat 2 positif. Nah, mana yang masih bisa dihitung? Yaitu yang bagian bawah, 2 pangkat 2. Berarti hasilnya berapa? 4. Jadi sebetulnya 2 pangkat negatif 2 itu setara dengan 1 per 4. Sebetulnya soalnya gampang, cuma karena kelihatan kayak ada negatifnya, pangkatnya kok aneh, nah, seperti itu. Jadi seolah-olah kok susah. Padahal itu adalah gampang banget teman-teman semuanya. Ya. Nah, untuk soal yang negatif-negatif kayak gini, biasanya kita diminta untuk membuatnya jadi pangkat positif. Terus kayak gitu diminta mencari nilainya dalam bentuk pecahannya. Jadi jarang banget untuk soal-soal UN, soal KKM nanti, ujian nanti, kalian dalam bentuk bilangan berpangkat negatif, tetapi dalam bentuk pecahan. Biasanya gitu. Itu hint ya. Oke, dan ada satu sifat bonus yang nanti insya Allah kalian akan juga dapatkan, yaitu kalau Ustazah punya A pangkat N dipangkatin lagi N. Nah, caranya gimana nih? Kalau ada di dalam kurung terus ada pangkatnya lagi, gimana cara menyelesaikannya? Nah, ini sama aja dengan nanti kalian jawabannya adalah A yang dipangkat N tapi dikali dengan N. Kalau ada kurung yang dikali pangkat, nah seperti itu. Nah, kita kasih contoh aja ya langsung. Example. Kalau Ustazah punya 2 pangkat 2 yang dipangkatin 3, itu artinya sama aja kayak 2 yang dipangkat dengan 2 yang dikali 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 pangkat 6. Nah, Ustazah 2 pangkat 6 ini berarti boleh berhenti di 2 pangkat 6? Boleh, karena udah di atas 5. Tapi kalau kalian rajin banget terus mau menghitungnya juga boleh teman-teman. Kira-kira hasilnya berapa kalau udah tahu? Berapa? 1, 2, 3. Jawabannya adalah 64. Deka baca hitungan. Oke. Nah, itu dia sifat-sifat dasar yang Ustazah kasih tahu ke kalian. Nah, ada beberapa note yang harus kalian ingat. Kalau di sini ya, kasih note tulisannya merah biar kalian ingat. Nah, note-nya ini adalah kalau nanti ada berapapun angka, kalau dipangkatin 0 itu selalu bernilai 1, berapapun nilainya. Contohnya kalau
2 × 0 ya 1. 1000 × 0 ya 1 jawabannya. Kalau 3000 × 0 ya 1 jawabannya. Nah, kalau Ustazah punya berapapun kalau dipangkatin dengan 1 ya A itu sendiri. Ingat-ingat, kalau ada 1000 × 1 jawabannya adalah 1000. 1000 × 2000 × 1 ya 2000 itu sendiri jawabannya. Nah, ingat-ingat notnya adalah ini. Nah, gampang bukan pembelajaran untuk bilangan berpangkat kali ini. Nah, untuk bilangan berpangkat ini gampang banget. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Oke. Untuk selanjutnya Ustazah insya Allah akan memberikan beberapa latihan soal di Google Classroom. Nah, di Google Classroom ini nanti Ustazah memberikan beberapa latihan soal yang tentunya mungkin ada beberapa soal yang masih kalian bingungi. Jadi nanti silahkan diisikan di bagian bawah kalau kalian masih bingung. Jadi Ustazah sudah memberikan form survei untuk kalian, apa masukan kalian untuk pembelajaran matematika, apa masukan kalian untuk pembelajaran. Saya nggak bisa kalau pembelajaran ini by video, ini by Google Meet sama Ustazah, boleh juga. Silahkan dikasihkan masukan sebaik-baiknya buat perbaikan kita bersama ya. Terus Ustazah minta dalam mengerjakan penugasan yang Ustazah berikan ini, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kejujuran dan penuh tanggung jawab. Kenapa demikian? Karena hasil dari doa kalian selama 1 tahun ini ya. Jadi kalian kan sudah berdoa, ya Allah kok masih ada aja ya kuisnya banyak banget, ulangan hariannya kok banyak banget. Nah, akhirnya Allah menjabahi doa-doa kalian itu. Jadi sudah tidak ada penilaian harian, tidak ada ulangan harian, sehingga nilai yang ada untuk penugasan ini tolong dimaksimalkan sehingga kalian bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal daripada semester sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah kata dan salah ucap. Jangan lupa untuk ngisi masukan untuk pembelajaran kita. Mohon maaf atas salah kata dan salah ucap. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas salah kata dan salah ucap. Allah bless mathematician. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.